Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam segala keadaan kami. Juga pada saat ini, kami rindu mendengar firman Tuhan. Bimbing kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Firman-Mu bagaikan pelita bagi kami dan terang pada jalan kami. Berbicaralah kepada kami, kiranya Roh Kudus menguasai kami semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini Minggu 3 Prapaskah 22 Maret 2020 dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 menyatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatannya, tetapi berkata, karena Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap
dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagikan pohon-pohon yang musim gugur, tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa, orang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Saudara-saudaraku, memang Allah itu Maha Pengasih, tetapi tidak berarti kita dapat mempermainkan kasih-Nya dengan berbuat yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Kasih-Nya membimbing kita semua. Jangan katakan, yang penting sudah dibaptis, sudah sidih, sudah ke gereja, berbuat apa saja sekarang boleh. Minggu depan ke gereja lagi, mohon ampun dan akan diampuni. Salah. Tuhan ingin kita disiplin sebagai orang percaya, taat dan setia kepadanya, tidak hanya saat tertentu. Ingat, umat Tuhan sebagai bangsa memang sangat dikasihi, lalu dibebaskan dari perbudakan di Mesir untuk selanjutnya ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, yang suasananya sangat jauh berbeda dari kehidupan ketika sebagai budak di Mesir. Tapi orang-orang yang tidak taat, yang tidak percaya dari mereka, tetap dibinasakan di jalan dan tidak sampai ke tanah Kanaan. Banyak contoh dalam Alkitab seperti yang disebut dalam Yudas bacaan kita hari ini. Penduduk Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya yang tak taat kepada Tuhan, yang melayani, melampiaskan nafsunya, menyalahgunakan karunia Tuhan, akhirnya dibinasakan Tuhan dengan api belerang agar jadi peringatan bagi yang lain. Kain yang cemburu akhirnya membunuh adiknya Habel. Bileam mau menyesatkan demi uang. Jadi ajaran Tuhan tetap percaya, setia, dan taat kepadanya. Saudara-saudara, hari ini kita tidak beribadah di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing. Apakah ini berarti kita tidak taat kepada Tuhan sebab kita dipanggil untuk bersekutu di gerejanya setiap minggu dan selama ini itu yang kita lakukan? Ada juga orang yang mengatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada himbauan pemerintah
untuk tidak berkumpul, untuk tidak bersalaman, padahal sudah biasa kita bersalaman. Bahkan dikatakannya virus corona kalah bila kita beriman. Tapi pandangan itu salah dan sesat. Kita beribadah di rumah bukan tak taat Tuhan. Kita beribadah di rumah untuk menghindari pengumpulan massa agar memutus rantai penyebaran virus corona itu. Mungkin kita sehat dan ketahanan tubuh kita memang kuat, tetapi kita bisa menjadi pembawa virus bagi yang lain, sehingga orang lain dapat tertular dan akhirnya jadi sakit. Jadi kita beribadah di rumah selain kita tak tertular dan juga agar tidak menulari yang lain. Kita beribadah di rumah demi keselamatan kita dan orang lain. Berarti kita juga mau menaati Tuhan yang ingin kita berguna bagi yang lain. Kita ingin bersama seluruh warga negara Indonesia untuk melawan corona. Bila kita bersama-sama melawannya dan berdiam diri di rumah, menjauhi keramaian seperti kata Presiden, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, kita akan dapat secara bersama-sama memutus rantai penyebaran virus ini. Bila kita disiplin, kita akan bersama-sama menikmati hasilnya, bebas dari corona. Lalu saatnya kita juga akan bebas seperti biasa. Kita juga akan beribadah lagi di gedung gereja kita. Mari kita taat kepada Tuhan. Jangan ada alasan macam-macam. Padahal karena kedegilan hati kita, karena nafsu serakah kita, karena kepentingan diri sendiri kita bertindak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan tentu akan memelihara kita dan memberi kebahagiaan bagi kita dalam segala keadaan. Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam penuh kasih.